Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam semangat. Senang sekali saya Rida Anjani dapat hadir kembali di layar kaca Anda dalam program Ruang Sekolah yang hari ini episode SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Pemirsa UGTV, Ruang Sekolah ini disiarkan secara langsung melalui UGTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia, yang mana dapat Anda akses melalui berbagai alternatif saluran. Yang pertama dapat melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, atau streaming di dua website kami yaitu di www.tv.gunadarma.ac.id atau di www.ugtv.co.id. Bagi Anda pengguna smartphone, tak perlu khawatir, Anda juga dapat mendownload aplikasi UGTV Mobile yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa episode Ruang Sekolah kali ini spesial karena kita menghadirkan narasumber dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Dan tentunya di segmen pertama ini saya sudah bergabung dengan dua narasumber luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dedi Suryadi SPDMM selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Kemudian ada Ibu Sri Sudarsih SEMPD selaku Wakil Kurikulum dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, tetap sehat dan tetap semangat ya Pak Ibu. Betul. Ya. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu karena telah berkenan untuk bergabung di Ruang Sekolah jauh-jauh dari Bekasi ke Depok untuk langsung nih memberikan insight kepada para pemirsa dan mungkin siswa-siswi yang saat ini sedang menonton ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Dedi terlebih dahulu ya selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Sebelum kita melanjutkan diskusi, kita ingin mendengarkan sedikit gambaran profil umum dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Silakan ya. Pak. Baik Mbak, para pemirsa UGTV yang berbahagia dimanapun berada, SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini merupakan salah satu SMA negeri yang terletak di Bekasi Barat, yaitu di jalur perbatasan antara Bekasi Barat dengan DKI Jakarta. Nah, kami di SMA Negeri 12 Kota Bekasi memiliki visi ya, harus berprestasi di dalam bidang akademik, kemudian berkarakter, dan berlandaskan iman dan takwa. Nah, alhamdulillah selama ini SMA 12 Kota Bekasi sudah menorehkan banyak prestasi, baik di tingkat Kota Bekasi, tingkat Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional. Karena memang target kami, para siswi yang ada di SMA 12 Kota Bekasi ini harus memiliki kompetensi, meningkatkan kemampuan, meraih prestasi. Sehingga para siswa itu dapat membanggakan kami, ya Bapak Ibu guru di sekolah, membanggakan orang tua, dan membanggakan masyarakat. Luar biasa sekali. Baik, mungkin Bu Sri bisa menambahkan terkait dengan gambaran profil umumnya dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. SMA Negeri 12 Kota Bekasi itu memiliki luas kurang lebih 6.000 meter, kemudian terdiri dari bangunan yang sedemikian alhamdulillah megahnya, terus terdiri dari sarana dan prasarana yang alhamdulillah sampai saat ini sudah lengkap, kemudian terdiri dari 31 ruang kelas yang terdiri dari jurusan program IPS, IPA, dan bahasa. Jadi di Kota Bekasi yang memiliki jurusan bahasa itu hanya SMA Negeri 12, SMA Negeri 2, dan SMA Negeri 15. Ini salah satu keunggulan juga ya Bu ya? Ya. Luar biasa sekali. Nah mungkin pemirsa UGTV juga penasaran nih seperti apa sih kondisi fisik gedungnya, seperti apa, lingkungannya seperti apa dari SMA 12 Kota Bekasi ini. Kita sama-sama saksikan video berikut ini.
Baik pemirsa IGTV, baru saja kita saksikan tadi tayangan profil dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Dan luar biasa sekali. Saya ke Pak Dedi nih Pak, nih kita sama-sama menyaksikan ya, ternyata kita lihat kondisinya juga sangat-sangat nyaman untuk belajar para siswa-siswi di sekolah. Kemudian juga ya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang prestasi-prestasi dari para siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 12 ya Pak ya. Nah tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan visi dan juga mungkin sekilas tadi misinya, yaitu berprestasi dalam akademik, kreatif, dan juga berkarakter berlandaskan iman dan takwa. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa sih Pak implementasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Pak? Jadi untuk mencapai visi dan misi tersebut, kami pihak sekolah bekerja sama tentu dengan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan berbagai program. Misalnya sebagai contoh di bidang kewirausahaan. Semua siswa-siswi di SMA 12 Kota Bekasi kami bina, kami didik, kami latih untuk memiliki jiwa kewirausahaan. Mereka kami latih ya oleh Bapak Ibu gurunya membuat beberapa jenis produk, misalnya produk-produk daur ulang, kemudian produk-produk makanan, kerajinan, yang kesemuanya itu kita arahkan agar mereka dapat mengembangkan bidang kewirausahaan dengan berbasis online. Jadi dari siswa bagaimana menawarkan produk-produk itu secara online melalui berbagai ruang media sosial, baik Instagram, kemudian Facebook ya dan lain-lain, sehingga para orang tua mengenal, masyarakat mengenal bahwa SMA 12 itu memiliki keunggulan di bidang kewirausahaan. Sesuai dengan visinya ya, harus kreatif juga kreatif, nih betul. Dan memanfaatkan platform-platform digital yang saat ini sedang hype dan juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita semua. Baik. Nah, saya ke Bu Asi nih, Bu. Terkait dengan tadi mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini adalah mungkin menumbuhkan kreativitas, mengasah kreativitas dari para siswi. Tentu juga ini harus selaras dengan kurikulumnya. Iya. Ya betul ya, Bu ya? Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait kurikulum yang ada di SMA Negeri 12. Nah, untuk bidang kewirausahaan tadi, jadi setiap jenjang kelas 10, 11, 12 mereka memperoleh materi kewirausahaan, baik itu program IPS, IPA maupun bahasa. Dan selain itu juga yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi dengan mengembangkan kreativitas untuk produk-produk yang akan dipasarkan di masyarakat untuk bekal kreativitas mereka, tapi juga mereka mengimplementasikan seni dan budaya. Jadi poster-poster, slogan yang ada di sekolah itu semua ciptaan siswa semuanya. Dan itu alhamdulillah itu sama Bu Irna Tikoh. Beliau sebagai selain bidang kesiswaan juga sebagai guru seni budaya yang selalu membimbing putra-putrinya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat di sekolah. Gitu, slogan-slogan. Nanti mungkin adik kalau datang ke SMA Negeri 12 akan melihat apa yang ada di sana. Penasaran nih, saya jadi pengen ke sana ya, melihat juga langsung. Silakan ditunggu. Luar biasa sekali. Baik Pak Dedi, tadi kan sedikit sudah dijelaskan ya terkait dengan visi dan juga misi. Tentunya juga SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini terkenal juga dengan prestasi-prestasinya ya Bu ya, Bapak. Nah mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa IGTV yang saat ini menyaksikan kira-kira keunggulan dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi apa ya daripada sekolah lain gitu ya, mungkin bisa diceritakan nih Pak. Ya, baik Mbak. Pertama keunggulannya tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kasih Kurikulum ya, Bu Kasih, bahwa di SMA 12 Kota Bekasi ada yang namanya program bahasa. Yang ini tadi disampaikan hanya ada 3 sekolah yang memiliki program bahasa ya, karena memang di sini harus ada fasilitas yang lengkap mendukung ya untuk kegiatan pengembangan program bahasa ini. Dari mulai bahasa, guru bahasanya juga, selain ada guru bahasa Inggris harus ada guru bahasa yang lain. Kita di situ ada bahasa Jepang, ada bahasa Jerman juga. Itu salah satu keunggulan. Nah kemudian para siswa juga di bidang ekstrakurikuler mereka sering meraih kejuaraan, prestasi. Baik di tingkat Kota Bekasi, provinsi maupun di tingkat nasional. Ya misalnya belum lama ini ada siswa yang ke tingkat provinsi mewakili SMA 12 itu di bidang KSN, kompetensi sains nasional, yaitu di bidang mata pelajaran fisika. Nah ini merupakan hasil pembinaan selama ya beberapa bulan. Kemudian pembinaan ini dilakukan kepada beberapa siswa ya dengan dibina juga oleh guru fisikanya di sekolah. Ya, dan alhamdulillah untuk tahun ini sampai ke tingkat provinsi. Targetnya tahun depan harus sampai ke tingkat nasional, selanjutnya ke tingkat internasional. Jadi kami optimis karena kami punya input
siswa-siswi yang baik, yang bagus, dan juga kami punya guru yang memiliki SDM di bidang pembinaan kompetisi sains nasional. Luar biasa nih, pasti juga siswa-siswi juga semangat nih kalau misalkan Bapak Ibu dan juga kepala sekolahnya ini juga semangat dalam membina dan juga terus mengajarkan ya kepada para siswa-siswinya. Luar biasa sekali. Baik, ini tidak terasa nih ya, tapi masih ada sedikit waktu nih Bu, saya ke Ibu terkait dengan kegiatan belajar mengajar, karena kita sudah mungkin dalam kondisi pandemi hampir 2 tahun, tentunya sudah tidak ketemu dengan para siswa-siswi secara fisik ya Bu ya. Ini seperti apa Bu? Apakah sudah mulai bertemu secara fisik dengan para siswa-siswi atau seperti apa? Baik, tentunya dalam melakukan proses pembelajaran kita mengacu kepada peraturan-peraturan yang sudah ada dan telah melalui Permendikbud dan lain sebagainya. Dan kebetulan di SMA Negeri 12 memiliki karakteristik guru yang selalu ingin maju gitu. Jadi setiap dari awal waktu itu bulan Maret 17 Maret itu kita darurat belajar, kemudian seiringnya waktu berjalan Bapak Ibu guru juga semangat belajar dan mereka fun gitu belajar daring gitu ya. Namun sampai pada saat ini alhamdulillah sudah mulai tatap muka terbatas dan alhamdulillah mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa belajar normal seperti biasa. Gitu. Tapi di antara yang perlu dicatat ya Mbak ya, SMA Negeri 12 itu memiliki karakteristik guru-guru yang luar biasa dan selalu maju. Bahkan dari guru-guru kami diantaranya menjadi narasumber tentang pembelajaran, kemudian narasumber PLPG gitu luar kan. Biasa. Iya. Sudah Jadi, seperti itu. Terus belajar ya Pak ya, baik itu dari siswanya ataupun dari guru-gurunya. Apalagi di masa pandemi ini menuntut kita untuk lebih kreatif lagi nih untuk menghasilkan konten-konten pembelajaran yang lebih menarik. Ya. Baik, ini tidak terasa nih, saya sudah dikode-kode nih untuk segera break terlebih dahulu. Nanti juga Bapak masih bergabung ya di segmen kedua. Baik, dan saya juga terima kasih pada Bu Asih karena sudah bergabung di segmen pertama ini. Ya, baik pemirsa UGTV, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah episode SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah episode SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Masih bersama saya Rida Anjani, kemudian narasumber kita Bapak Dedi Suryadi SPDMM selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, dan juga di segmen kedua ini kita juga sudah bergabung dengan Ibu Nur Amin Irnatikoh SSN MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik, kita sapa Bu Irna. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan terus semangat ya Bu ya? Semangat tetap. Semangat luar biasa, oren-oren cerah dan segar sekali sepertinya ini. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan kesibukan Ibu di masa pandemi saat ini Bu, seperti apa? Untuk kesiswaan ya terutama. Ya, terima kasih. Di masa pandemi ini tentu saja tidak mengurangi intensitas kami ya, saya selaku kesiswaan di SMA Negeri 12 Bekasi, karena kalau membahas tentang siswa itu tidak ada habisnya, terutama prestasi-prestasi mereka kan harus selalu kita gali ya, walaupun dalam masa pandemi, kira-kira kompetensi apa siswa kami ini bisa berprestasi, dan ternyata tidak terhalangi, semua sangat luar biasa. Baik, luar biasa sekali, dan di segmen kedua ini kita akan membahas kegiatan-kegiatan sekolahnya, siswanya, dan prestasi-prestasi apa saja yang sudah pernah diraih ya. Dan kita juga punya tayangannya nih Bu, biar pemirsa IGTV tidak penasaran seperti apa sih kegiatan-kegiatan siswa dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini.
Ya baik pemirsa UGTV, baru saja kita saksikan tadi kegiatan-kegiatan siswa dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Ini saya betul-betul takjub dan terharu nih, luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan dan ini malah mengingatkan saya untuk kayaknya saya pengen lagi deh jadi anak SMA. Ini luar biasa sekali ya Pak Bu ya. Mungkin ke Bapak dulu deh, bisa dijelaskan tayangan tadi nih Pak, seperti apa sih Pak kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 12? Jadi SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini sebagai sebuah institusi pendidikan ya, kami bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, siswa-siswa yang berprestasi, memiliki pengetahuan, keterampilan, berkarakter dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan itu, selain para siswa itu belajar intrakurikuler tentang mata pelajaran wajib, mata pelajaran peminatan, juga mereka kami arahkan untuk melakukan kegiatan pengembangan diri dalam bidang ekstrakurikuler. Seperti yang Mbak lihat tadi, ada yang di bidang pramuka, kemudian kelompok ilmiah remaja, kemudian ada juga yang di bidang seni ya. Bahkan kemarin tuh belum lama kita berprestasi ya Bu ya, di tingkat Jabodetabek untuk ekstrakurikuler tari saman ya kalau tidak salah. Kemudian juga di bidang akademik, misalnya kelompok ilmiah remaja, mereka juga kami arahkan untuk memiliki keterampilan untuk melakukan penelitian-penelitian sederhana untuk menjadi calon-calon saintis ilmuwan seperti itu. Karena kan anak kami ini ya memang ada sekitar 1.200 siswa ya dengan bakat yang berbeda-beda dan kami harus menyalurkan semua bakat siswa itu. Karena itulah bentuk pelayanan prima kami terhadap masyarakat ya, terhadap orang tua gitu. Mungkin nanti Bu Irna bisa melengkapi. Ya, tentunya nih Bu Irna selaku wakil kesiswaan lebih dekat nih dengan siswa dan harus mengakomodir keinginan-keinginan siswa tadi Bu. Mungkin seperti apa kalau dari Ibu Bu? Ya, terima kasih. Jadi berbicara tentang siswa-siswi SMA 12 itu memang semangatnya sangat luar biasa. Pandemi ini bukan menjadi halangan buat mereka untuk berprestasi. Terus terang kadang-kadang saya selaku kesiswaan itu merasa agak sedikit kewalahan dengan inisiatif mereka, kemudian keinginan mereka untuk ikut ini, ikut itu, memang secara online ya. Jadi kami juga sedikit membatasi, terutama dari segi waktu. Kemudian prestasi yang selama pandemi ini yang mereka sudah tulis dengan tinta emas untuk SMA 12, dari FLS 2N tingkat Kota Bekasi kemarin kita meraih juara 1 untuk poster, desain poster, itu kita juara 1. Kemudian monolog itu kita juara 2.
Kemudian kalau puisi belum, jadi kami memberi semangat kepada anak-anak, ayo ini sudah menjadi contoh buat yang lainnya untuk semangat berprestasi lagi. Kemudian yang terakhir kemarin itu Ratu Jaro, kita juara 1 tingkat Jabodetabek. Nah, jadi kami sendiri selaku kesiswaan memberikan banyak sekali jenis ekskul yang bisa mereka ikuti. Tinggal mereka berminat di mana, memiliki bakat di potensi di olahraga. Olahraga itu meliputi bola voli, basket, futsal, kemudian bulu tangkis, pencak silat. Itu mereka silakan memilih. Kemudian untuk seni kita meliputi tari tradisional atau tradance, kemudian modern dance juga ada, kemudian band yang kemarin baru kita launching, baru beberapa kali latihan, itu karena anak-anak banyak yang berminat di ekskul band. Insya Allah mudah-mudahan di bawah Bapak Dedi kita bisa bikin studio musik, insya Allah. Amin, amin. Ya, kemudian KIR ada, kemudian di bidang bahasa itu ada English Club, ada Hinode tadi yang bahasa Jepang. Kemudian kalau KIR kemarin kita juga dalam situasi pandemi ini kita melaksanakan webinar bekerja sama dengan Fosca yang dari Jakarta. Kita diikuti oleh beberapa SMA se-Jabodetabek, jadi mereka mempunyai ide sendiri. Mereka memberikan proposal kepada kami baca, dan karena memang bagus, artinya kita dukung. Alhamdulillah kepala sekolah selalu memberikan dukungan kepada kami, juga komite sekolah benar-benar care kepada kami terhadap peningkatan prestasi siswa-siswi SMA 12 Bekasi. Jadi saya sendiri selaku kesiswaan itu merasa terpacu, tertantang untuk ini prestasi apa lagi nih yang harus mereka torehkan gini untuk 12 gitu kan. Jadi semangat-semangat mereka yang luar biasa ini membuat kami merasa bangga, dan juga orang tua mereka merasa sangat bangga. Luar biasa sekali Ibu, ini sangat menginspirasi kita semua ya, terutama para siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan Ruang Sekolah. Saya ke Pak Dedi lagi. Tadi kan sudah dijelaskan nih panjang lebar oleh Bu Asih terkait dengan Bu Irna, mohon maaf. Bu Irna terkait dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh para siswa-siswi Bapak. Di masa pandemi ini semuanya serba dibatasi, tapi ternyata prestasinya malah lebih banyak ya ternyata, dan semangatnya terus membara nih para siswa-siswi ini. Nah, keberhasilan ini tentunya tidak terlepas juga dari semangat yang sudah diberikan oleh para guru-guru dan juga kepala sekolah. Mungkin pembinaannya Pak, seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tentunya guru-guru untuk menjadikan siswa-siswi ini tetap semangat, menjaga motivasi belajar siswa tetap ada gitu. Terima kasih Mbak. Jadi kami di SMA Negeri 12 Kota Bekasi ini memiliki 4 pilar belajar ya. Learning to know, learning to do, learning to be, learning for life together. Nah, dengan 4 pilar belajar itu kami ajak para siswa untuk memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan, kemudian menjadi seseorang yang berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan dan kolaborasi. Nah, sehingga dari situ semua kegiatan yang dilaksanakan oleh para siswa selalu bertujuan menambah pengetahuan, keterampilan, membangun karakter, dan membangun semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi itu kata kunci sepertinya ya. Betul. Karena saat ini di zaman yang sekarang ini tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Iya. Semuanya Mbak. harus saling Itu ya, saling dan yang berkolaborasi. selalu kami tanamkan kepada siswa-siswi kami di sekolah. Baik, luar biasa sekali. Oke, mungkin saya ke Bu Irna lagi Bu. Ini kan kita sudah berada di masa pandemi saat ini sudah hampir 2 tahun ya Bu ya? Iya, betul. Dan tadi yang kita lihat dan seperti yang Ibu jelaskan bahwa ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Ini seperti apa Bu kegiatan selama pandemi sebelum adanya tatap muka terbatas saat ini? Apakah kegiatan ekstrakurikulernya off atau tetap dilaksanakan dalam bentuk terbatas juga atau seperti apa Ibu? Ya, jadi kita sesuai dengan instruksi pemerintah dan juga kepala sekolah ya. Memang beberapa saat di awal-awal pandemi itu kan kita tidak boleh bertatap muka langsung dengan siswa. Tetapi beberapa dari ekskul seperti pramuka, paskibra, mereka tetap melaksanakan secara online.
Jadi mereka mengadakan Zoom Meet dengan memberikan materi-materi tentang kepramukaan. Kita juga melaksanakan kegiatan MOS kemarin ya Pak ya, untuk siswa baru itu secara online, tetapi bisa diikuti. Dan kita juga di endingnya itu kita, karena saya ingin melihat bakat siswa, jadi kita adakan perlombaan membuat desain poster secara digital. Dan itu mereka kumpulkan dan hasilnya sangat luar biasa. Dan terakhir kemarin kita pada saat Hari Batik itu kita menyelenggarakan juga lomba desain batik. Dan dinilai oleh salah satu pengusaha batik di Bekasi, dan beliau bilang sangat luar biasa desain anak-anak. Jadi seperti itu, tetap online pada masa sebelum boleh tatap muka, tetapi setelah boleh tatap muka semakin luar biasa, tetapi tetap kita batasi. Ya. Jadi intinya tetap dilaksanakan ya walaupun online, tetap. Tapi semuanya berjalan dengan baik dan siswa tetap antusias mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah. Betul. Baik, Ibu Bapak, sepertinya kita sudah harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan melanjutkannya di segmen ketiga. Dan terima kasih Pak Dedi dan juga Bu Irna karena telah bergabung di segmen kedua ini. Baik pemirsa UGTV, semakin serukan perbincangan kita dengan SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah, episode SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Masih bersama saya, Rida Anjani. Dan di segmen ketiga ini tentunya kita juga sudah bergabung dengan Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Mungkin akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof, kabarnya sehat? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat, tetap bahagia, semangat. Dan tetap semangat nih, luar biasa sekali. Prof ini sibuk sekali ya Prof ya. Tadi juga tadi pagi sudah siaran di live di UGTV dan hari ini di sorenya tetap siaran lagi nih Prof. Luar biasa sekali Prof. Terima kasih banyak atas waktunya berkenan untuk menjadi narasumber di Ruang Sekolah kali ini. Baik, tentunya selain Prof Didin juga ada dua narasumber baru dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Yang pertama ada Bapak Abdul Aziz SPDI selaku guru BK dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi, dan ada Bapak Bimawan SPD selaku koordinator BK dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Aziz dan Pak Bimawan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bergabung di segmen ketiga ini. Baik, di segmen ketiga ini kita akan membahas mungkin terkait dengan program-program atau persiapan yang dilakukan oleh para guru BK nih untuk mengantarkan siswa-siswinya ke perguruan tinggi. Dan sudah ada Prof Didin juga, nanti tentunya Prof Didin akan memberikan informasi yang sangat penting dan ditunggu-tunggu nih untuk para siswa-siswi. Ya Prof ya, ada satu informasi yang pastinya sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu. Mungkin saya ke Pak Bimawan terlebih dahulu ya, selaku koordinator BK. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan program-program yang disiapkan oleh para guru BK untuk mengantarkan siswa-siswinya ke perguruan tinggi seperti apa? Ya, untuk programnya dalam waktu dekat ini ya tentang pelayanan karir, ya tentu saja kita mengadakan dalam waktu dekat ini semacam expo kampus EduFair, mengundang beberapa perguruan tinggi negeri dan PTS, baik kedinasan dan politeknik gitu. Nah, pelayanan ini kita siapkan untuk membantu siswa-siswi SMA 12 untuk membuka wawasan terhadap karirnya ke depannya, 5 tahun ke depannya dan seterusnya, seperti itu. Dari expo kampus berarti ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin dari Pak Aziz seperti apa Pak? Ya, tentu selain paparan dari Pak Bima, karena emang BK ini kan tentu berbeda dengan guru mata pelajaran ya. Karena kita sesuai dengan visi misi juga kita dituntut oleh sekolah dengan output yang mereka keluar dari sekolah, tentu ada yang sebagian mereka harus ke perguruan tinggi, ada juga yang mereka sebagian juga
ke dunia kerja. Maka sebagai pembekalan dasar yang kita berikan bahwa informasi yaitu berupa EduFair, dan yang kedua tentu pemahaman kepada siswa terkait tentang masa depan. Apakah mereka mau melanjutkan perguruan tinggi, apakah mereka mau bekerja. Nah, ini sebagai dasar langkah mereka untuk mempersiapkan sebagai lulusan dari SMA 12 Kota Bekasi. Sehingga dengan jumlah siswa yang kurang lebih 1.000 ini tentu diharapkan bisa sinergi dengan visi dan misi SMA 12 Kota Bekasi. Itu harapan kami. Baik. Nah, luar biasa membahas terkait dan misi ini, saya juga teringat salah satu misi dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi, salah satunya adalah 85% capaian untuk siswa-siswi ke perguruan tinggi. Nah, ini apakah sudah tercapai atau seperti apa? Apa sudah melampaui nih? Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini, kalau lihat dari output kita, karena emang masa pandemi ini juga menjadi suatu persoalan dalam tantangan ekonomi, maka saya bersyukur sekali hari ini bisa diundang oleh Prof. Didin, bisa hadir ke sini. Salah satu kerjasama kita alhamdulillah dengan Prof. Didin ini selalu terjalin dengan baik ya Prof. Termasuk berupa informasi beasiswa yang diberikan oleh Prof. Didin. Maka kami berbahagia sekali dengan Prof. Didin ini karena beberapa informasi terkait tentang perguruan tinggi terutama di Gunadarma, dan hampir anak-anak kami ini di Bekasi ketika mereka tidak diterima di perguruan tinggi negeri, maka larinya adalah ke Gunadarma. Nah, ini tentu salah satu dari target kurikulum tentang misi 85%, alhamdulillah telah tercapai. Dan target kami tentu selain perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN juga, maupun jalur mandiri, mudah-mudahan karena ini adalah sebagai tolak ukur sekolah negeri kita, berharap mudah-mudahan masih bertahan di 1.000 top skor sekolah masuk dalam UTBK. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan pandemi ini berlalu, maka di tahun 2022 ini target kami, harapan kami dari total 340 siswa kemarin yang diterima kurang lebih jalur SNMPTN dan UTBK itu kurang lebih ada 89. Mudah-mudahan target kami di tahun 2022 meningkat dengan harapan kami. Maka sekali lagi salah satu jalan yang terbaik selain perguruan tinggi negeri juga, salah satunya kami berikan awasan adalah Gunadarma siap memberikan pelayanan termasuk perguruan tinggi yang membantu kalian semua. Itu kita sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Bapak Bima? Ya, selain itu kita juga mengadakan selama pandemi ini kita tetap mengadakan pelayanan di mana siswa tetap berkonsultasi ke kami tim BK dengan menggunakan sosial media, terutama WhatsApp gitu ya, baik telepon atau via chat, karena kita di situ juga ikut ambil andil dalam pelayanan tersebut supaya siswa belakangan ini di masa pandemi banyak siswa yang stres atau depresi karena banyak kegiatan di rumah hingga dia tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Maka dari itu kita juga siap melaksanakan pelayanan melalui sosial media WhatsApp itu. Dan pelayanannya mungkin bisa 24 jam ya Pak ya, untuk BK siap, ini ya. Siap. Standby ya. Standby ya. Sampai standby terus. Luar biasa sekali. Baik Prof. Didin, ini tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Ajis dan juga Pak Bima, ternyata targetnya bisa dibilang tercapai Prof. Cuma tetap ada beberapa kendala mungkin seperti ekonomi ya, untuk para siswa-siswi ini akhirnya tidak melanjutkan gitu Prof. Mungkin Prof. Didin punya solusinya nih Prof. Seperti apa, silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Rida. Para siswa SMA Negeri 12 Kota Bekasi, Anda tidak usah khawatir. Ya. Masa depan Anda diraih saat ini. Camkanlah itu karena apa? Jangan sampai nunggu waktu nanti akan datang. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul. Sekali saja datang kesempatannya. Anak-anak sekalian yang sekarang kelas 12, saya sarankan kalian daftarlah ke perguruan tinggi yang kira-kira kalian cukup menjanjikan masa depan. PTN boleh, tidak dilarang. Betul. Ya. Tapi kalian harus punya pegangan. Sudah diterima salah satu. Jadi kalau saat ini tidak diterima PTN, sudah ada. Itu yang harus dilakukan. Jangan nunggu. Nanti PTS sudah tutup, kalian tidak tercapai cita-citanya pilih prodi yang tepat. Kan gitu ya. Apalagi memperoleh beasiswa. Beasiswa itu datangnya tidak 2 kali, hanya sekali. Nah, bagi yang secara ekonomi, ya,
kalian yang kurang beruntung, ya, saya sarankan kalian di Gunadarma itu ada 15 program studi yang digratiskan. Gratis itu dengan pengertian, siswa itu tidak membayar sampai dengan selesai. Artinya kalau D3, 3 tahun. Iya. S1, 4 tahun. Jangan minta nambah. Ya, jangan Siap, Prof. 4 tahun, minta nambah 5 tahun, menang gratis gitu ya. Nah itu kan berarti secara akademik dia tidak mendukung. Iya. Nah, jadi anak-anak sekalian, baik itu tinggal di Bekasi, begitu ya, tinggal di wilayah-wilayah yang lainnya, kesempatan ini silahkan dipakai mulai semester 5. Syaratnya adalah semester 5, ada rapotnya, kemudian ditutup biasanya tanggal 28 Februari. Ya. Siap. Silahkan, kalau jalur beasiswa. Tapi kalau seandainya nanti saja, berarti jalurnya adalah jalur Pak Ajis tuh. Ya, siap. PMDK kan gitu ya jalurnya. Ya. Begitu sudah lewat SBMPTN, ada UTBK. Jalurnya adalah jalur UTBK. Gunadarma banyak sekali jalur yang ada. Kalau seandainya tidak mau datang secara online, bisa melakukan pendaftaran. Kota Bekasi dekat, tapi pendaftaran online boleh. Iya, siap, Prof. Nah, dengan demikian anak-anak sekalian, saya ingin anak-anak Kota Bekasi itu potensial. Ya, mari kita meraih masa depan, dimulailah dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nantilah ya. Karena kesempatannya ini langka. Dan yang paling akhir adalah kalian kalau ingin sukses tetap memberikan perhatian kepada koordinasi dengan guru BK. Ya, siap. Ya. Dengan pihak sekolah, dengan orang tua sehingga prodi yang dicapai itu sesuai dengan kalian, sesuai dengan orang tua dan apa yang dimiliki oleh sekolah. Siap. Karena datanya lengkap di sekolah itu. Siap. Ya. Prodi mana yang dipilih dan segala macam pun. Ini salah satu jalur yang saya kira setiap sekolah punya data-data yang lengkap. Sehingga tidak usah khawatir. Ya. Bila ada masalah-masalah siswa dengan orang tua, marilah kita datang kepada guru BK untuk mencari solusi. Ya, seperti apa? Jangan sampai nanti siswanya ke selatan, orang tuanya ke utara. Nggak ketemu, lewat guru BK lah barangkali bisa diarahkan. Potensinya ke arah mana? Potensi ini penting, karena saya kira siswa itu perlu diarahkan. Ya walaupun sudah tahu, sekarang ini kan semua siswa tahu lah. Perguruan tinggi mana dan segala macam saya kira tahu. Saya kira itu. Luar biasa, dan ini tentunya peran BK ini sangat penting sekali ya, Prof ya. Karena BK itu sahabat. Iya, betul sekali, sahabat siswa yang selalu menjadi solusi untuk para masalah siswa nih, luar biasa ya Pak ya. Nah ini mungkin tadi sudah dibahas ya terkait dengan program-program dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh terutama guru BK ya. Betul. Untuk mengantarkan siswa ke perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya tentu keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai kalau tidak adanya kerjasama ataupun kolaborasi sinergi dengan pihak-pihak eksternal, salah satunya mungkin dengan pihak perguruan tinggi. Betul. Mungkin Pak Ajis juga bisa menjelaskan kira-kira seperti apa kegiatan kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Ya, salah satu kerjasama yang kita bangun, salah satu adalah kerjasama dengan Universitas Gunadarma. Ini kita sudah berlangsung ya. Dan kami kenal dengan Prof Didin ini, saya kenal dengan beliau tahun 2002. Saya kenal dengan beliau. Beliau ketika di Kota Bekasi, ketika beliau juga mendirikan pertama kali membuka kampus Gunadarma, kami pun juga ikut serta. Maka salah satu kerjasama yang dibangun oleh SMA 12, salah satunya adalah kerjasama Gunadarma. Nah, kerjasama yang selanjutnya juga ada salah satu juga untuk peningkatan kompetensi, karena siswa juga harus dibekali sebuah kompetensi pemahaman bahwa apa yang disampaikan oleh Prof Didin, bahwa perguruan tinggi negeri itu adalah bukan ujung tombak harapan mereka, gitu kan? Bahwa kesempatan kalian yang di rumah, bahwa Gunadarma siap menerima kalian, tetapi yang diri kalian punya kemauan untuk kuliah di Gunadarma ini. Maka salah satu kolaborasi dan kerjasama itu dibangun sehingga tujuan dan capaian kalian semua yang di rumah tentu ini bisa tercapai. Apalah arti lulusan SMA sekarang kalau kalian masih berpikir bahwa kami setelah lulus SMA mau bekerja, maka sangat disayangkan. Gunadarma tadi sudah sampaikan oleh Prof Didin punya 15 jurusan yang siap memberi informasi dan beasiswa untuk kalian. Maka anak-anak Bapak yang di rumah, ya nanti setelah Bapak dan Pak Bima pulang dari sini, segera mungkin kalian langkah awal inilah. Mohon segera hubungi kami tim BK. Nanti kami pun akan berkoordinasi dengan kurikulum Bu Asih
ya tentu sebagai tim pendukung di dalam pendidikan di SMA 12 ya sehingga tidak tercapai, maka inilah sebagai salah satu kerjasama dan kolaborasi ya. Salah satu adalah Gunadarma dan mungkin bimbel-bimbel yang lain begitu Mbak. Pak Bima mungkin ada tambahan terkait dengan kegiatan kerjasama Pak? Ya, untuk kerjasama ya betul. Baik, untuk itu sendiri saya selaku guru BK pun menyampaikan kepada siswa kami setiap kita masuk kelas, kebetulan BK ada jam kelas ya, jadi selalu kita sampaikan kepada siswa-siswa kami untuk selalu harus tetap semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Nah, maka dari itu kami sebagai tim BK menginformasikan, memfasilitasi ya baik dari tadi yang sudah disampaikan Bapak Prof dan Ajis ya, bahwasanya Gunadarma sendiri sudah memfasilitasi ya, artinya beasiswa siap ya 15 jurusan tadi siap memberikan beasiswa, tentunya ada beberapa ya kriteria untuk nembus. Nah, itu tugas kami untuk memberikan semangat dan memotivasi siswa untuk tetap melanjutkan gitu sekolah ke jenjang berikutnya, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bima. Prof, mungkin Prof bisa juga menjelaskan ya terkait dengan kerjasama yang saat ini sudah dibangun dengan SMA 12, katanya sudah lama terjalin Prof. Kira-kira dalam bentuk apa sih Prof? Jadi ada beberapa kegiatan ya. Yang sudah sering dengan BK adalah EduFair. Iya betul. Yang sekarang ini SMA 12 mau melaksanakan. Gunadarma terlibat. Iya. Ya. Saya kontak dengan Pak Anjis, kontak dengan Putri begitu ya, yang di lapangan. Kemudian nanti dengan Pak Bima misalkan gitu ya. Sehingga kami nambah jejaring, nambah orang di 12 berarti juga nambah jejaring. Ya. Nah, setiap tahun juga Gunadarma melaksanakan tryout. Dulu ujian nasional, sekarang ujian sekolah. Saya yakin SMA di Kota Bekasi ikut. Sehingga ini juga kontribusi. Walaupun belum merata, guru-gurunya juga ada yang disekolahkan S2. Iya, betul. Ini S2 gratis. Ya. Jadi gratis itu bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Kalau SMA 12 belum, mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Amin. Ya kan gitu kan? Ya. Ini kesempatan yang lain untuk dibuka pendidikan lanjutan gurunya yang sudah S1 ngambil S2, kan begitu ya? Berjenjang lah, sabar. Kita kan sabar ya. Karena tidak mungkin semua guru dilayani semuanya, kan nggak mungkin. Betul, karena keterbatasan juga. Kalau seandainya kita nggak dibatasi, kualitasnya agak menurun nanti kan. Apalagi daring begini. Nah, selain daripada kegiatan tryout segala macam untuk siswa, siswa pun bukan hanya memberikan beasiswa, diberikan kemudahan. Yang mau masuk Gunadarma itu cukup dengan tryout tadi. Tidak perlu ada seleksi lagi. Ya, ini arti kemudahan. Jangan sampai siswa stres. Ke sana tes, kemari tes, di sana tes, hingga beberapa kali tes. Gunadarma cukup lah. Kalau yang sudah ikut tryout tidak perlu lagi ikut seleksi. Ya, dasarnya dari tryout. Yang sudah ikut UTBK, udah UTBK-nya dipakai. Itu kan kerjasama, yang sinergi ya. Karena tidak semua perguruan tinggi juga memanfaatkan UTBK. Gunadarma memberi peluang kepada siswa yang sudah UTBK, nilainya dimanfaatkan. Oh, ternyata saya nggak puas. Boleh nggak dengan ikut tes? Boleh. Itu kan pilihan. Namanya pilihan kan boleh diambil, boleh tidak. Ya. Nah, nanti sebentar lagi kalau saat ini pandemi sudah berakhir, saya udah janji dengan Pak Ajis, yuk kita jalan-jalan ke Teknopark. Siap Prof. Gitu ya. Siap. Dengan siswanya, dengan gurunya, begitu ke sana. Sehingga tahu juga, goes to campusnya kita ke Teknopark. Kalau seandainya Pak Ajis sekarang sudah tahu, dan saya kira ini adalah hal-hal yang positif. Sudah berkunjung ke kampus Gunadarma, bisa melihat dengan kasat mata sendiri. Saya tidak mengada-ngada, inilah kampus Gunadarma ya, sehingga bisa memberikan penilaian tersendiri ya. Karena kalau sudah datang ke kampus itu sudah tahu seperti apa sih Gunadarma, kan gitu ya. Nah, kalau belum datang ya layaknya perguruan tinggi yang lain. Tapi Gunadarma beda ya, Gunadarma beda. Setiap tahun selalu ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan. Sehingga perkembangannya luar biasa. Ini salah satu titik poin tersendiri. Ya. Saya kira Pak Ajis waktu kenal di Bekasi, tahun 2002 kan berbeda dengan kondisi sekarang kan ya. Apalagi sudah main ke kampus di Margonda tadi, sekarang main di Fakultas Kedokteran. Ya. Sehingga Fakultas Kedokteran juga membuka peluang.
Jadi semakin banyak prodi-prodi yang didirikan oleh perguruan tinggi swasta, itu menandakan bahwa perguruan tinggi itu progres, sangat dinamis, ya, sangat berkembang. Tidak lain dengan perguruan tinggi lain. Kalau perguruan tinggi lain barangkali sama 10 tahun yang lalu itu, sekarang ini kan gitu ya. Gunadarma berbeda. Ini artinya menandakan perkembangannya terus menerus. Ya, saya kira itu. Luar biasa sekali ya Prof ya. Oke, mungkin ini tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara, namun saya memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan closing remark atau closing statement, ataupun juga pesan-pesan semangat kepada para siswa-siswi yang mungkin saat ini sedang menyaksikan program Ruang Sekolah. Ini diawali dari Pak Aji, silahkan Pak. Oke, anak-anakku yang di rumah dan orang tua yang menyaksikan hari ini dari TV Gunadarma, mohon kalian semua persiapkan diri kalian, peluang dan kesempatan tidak akan datang kedua kali. Maka mulai hari ini dengan hadirnya Bapak kerjasama di Gunadarma ini bersama dengan Kepala Sekolah dan Bu Asih dan Bu Irna, maka anak-anak sekalian yang berbahagia, gunakan kesempatan kalian pada hari ini dan esok hari adalah kesempatan yang terbaik untuk kalian. BK adalah sahabat siswa, BK adalah peduli siswa. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Ajis, terima kasih banyak Pak Ajis. Ya, sama-sama. Silakan Pak Bima. Ya baik, siswa-siswi yang Bapak banggakan, yang sedang menyaksikan, Bapak berharap ketika kalian menyaksikan kami, ya kalian termotivasi dan tetap bersemangat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, sudah kalian juga simak juga ya tentang fasilitas atau beasiswa yang sudah diberikan Gunadarma. Ya, Bapak berharap kalian bisa termotivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang berikut. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Bima. Prof, mungkin Prof ada closing statement dari Prof untuk menutup program kali ini. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dedi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 12 ya, beserta jajarannya yang sudah berkunjung di Fakultas Kedokteran ini di studio UGTV. Dan tentunya harapan kepada para siswa, passion kalian kemana? Itu penting. Jadi kalau seandainya passionnya ke dunia IT, pilihlah yang berbasis IT. Kalau dia di bidang yang lainnya silahkan pilih. Ya. Gunadarma memberikan wadah. Tinggal wadah ini kalian mau memanfaatkan atau tidak. Passionnya sudah, wadahnya sudah, terus kalian mau mengambil kemana. Yang paling akhir, kalau seandainya ada perguruan tinggi yang dekat, kenapa milih yang jauh? Karena apa? Dari sisi biaya, dari sisi ekonomi pasti akan menguntungkan. Karena apa? Lebih dekat. Masih bersama orang tua. Kalian merasa bersyukurlah. Selagi mahasiswa masih berada dengan lingkungan keluarga. Lingkungan orang tua. Kalian itu kalau seandainya mau jauh, jangan tanggung-tanggung yang jauh. Kan gitu ya. Jangan dekat tapi kemudian juga kos. Tapi ini adalah kita semuanya. Sekali lagi bahwa pilihlah perguruan tinggi yang akreditasinya A. Ya, kan, karena tidak semua perguruan tinggi itu A. Prodinya juga prodi yang A, supaya nanti kalian masa depannya dapat berhasil, karena di tengah-tengah masyarakat itu masih menandakan ini prodi ini akreditasinya apa, ya, sehingga kalian pilihlah prodi-prodi yang akreditasinya A, institusi juga perguruan tingginya A. Mudah-mudahan kalian tidak salah pilih, ya, sehingga masa depan kalian lebih baik dan lebih cemerlang lagi dalam rangka meraih masa hidup yang lebih baik. Saya kira itu. Biasa Prof, terima kasih banyak Prof atas insight-nya. Mungkin juga ini sangat bermanfaat sekali untuk para siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan program Ruang Sekolah. Prof, terima kasih banyak. Kemudian juga Pak Ajis dan Pak Bima, terima kasih banyak telah bergabung di Ruang Sekolah kali ini. Baik, mohon izin Prof untuk menutup program kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sebelumnya tadi pada Pak Dedi Suryadi SPDMM selaku PLT Kepala Sekolah dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Kemudian juga sebelumnya tadi ada Bu Sri Sudarsi SMPD selaku Waka Kurikulum. Lalu ada Ibu Nur Amin Irnatikoh SSN MSI selaku Waka Kesiswaan. Kami ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 12 Kota Bekasi karena telah bergabung dalam Ruang Sekolah episode kali ini. Semoga apa yang kami diskusikan dapat memberikan insight dan tentunya informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terutama untuk para siswa-siswi yang saat ini sedang menyaksikan program Ruang Sekolah. Dan tentunya program Ruang Sekolah ini dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa like, komen, dan juga di-subscribe. Dan program menarik lainnya dapat Anda akses melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, atau streaming di tv.gunadarma.ac.id atau di ugtv.co.id.
Saya Rida Anjani mewakili para narasumber hari ini dan tentunya segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.